Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri yang berbahagia. Pagi ini kita lanjutkan pengajian kitab Mabadi Fikih juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. At-tayammumu utawi iki iku bab nerangaken tayamum. Bab ini menjelaskan tentang tayamum. Yakumu ngenggon-ngenggoni apa at-tayamum tayamum maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu wal ghusli lan adus bisa babi udrin kelan sebab udur. Liqalihi krana dawuh Gusti Allah. Krana dawuh Gusti Allah taala halim walur sinten Allah wa ing kuntum rupane dawuh wa ing kuntum ila akhirih wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardho pira-pira wong kang lara au ala safarin utawa ing atase lelungan falam tajidu nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci Tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi sebab adanya udzur. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti dari berwudu ataupun mandi. Jadi ketika orang mau sholat kemudian tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Jadi tidak ada air, sudah mencari kemana-mana di sekitar tempatnya sama sekali tidak ada air, maka untuk menghilangkan hadas kecil dia boleh melakukan wudu dengan cara ya nanti diterangkan. Untuk orang yang tidak bisa menggunakan air juga bisa berwudu. Misalkan dia takut kalau menggunakan air sakitnya akan semakin parah atau bahkan menyebabkan sesuatu yang fatal sampai meninggal, maka orang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Tayamum ini sebagai pengganti wudu berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardha aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sya'idan thayyiba. Dan jikalau kalian semua itu sakit atau berada di perjalanan, dalam perjalanan tersebut tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi sebagai pengganti dari berwudu, Allah Ta'ala dawuh boleh kita itu bertayamum dengan debu yang suci. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman maring wong asobadhu kang ngenani ing man apa janabat walam yajid lan ora nemu sapa man ora nemu ma'an ing banyu innama yakfika angin pestine nyukupe ing sira apa as-saidu lebu kang suci tur nucaaken. Dalil yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada orang yang junub. Waktu itu ada sahabat yang junub kemudian mau mandi besar untuk menghilangkan junubnya itu tidak menemukan air. Dawuhnya Kanjeng Nabi, innama yakfika as-saida, ya as-saidu, innama yakfika as-saidu, cukup bagimu itu bertayamum dengan menggunakan debu yang suci.
A'dzarut tayamumi utawi pira-pira udhure tayamum. Udur-udur yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Al awal utai kang awal iku tayakkunu faqdil ma'i ngiyakinake ora anane banyu. Ngiyakinake ora anane banyu. Au khaufi istimalihi utawa wedi nganggo banyu lima rodin krana lara liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala halimulur sinten Allah wa ing kuntum lan namun ana sapa sira kabeh iku mardo pira-pira wong kang lara au ala safarin utawa ing atase lunga falam tajidu nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayam mamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Udzur-udzur yang memperbolehkan atau alasan-alasan kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang itu bertayamum. Al-awwal yang pertama adalah yakin tidak ada air. Jadi yakin betul tidak ada air. Cara meyakinkan diri bagaimana? Ya dengan cara mencari di sekitar tempat tinggalnya atau tempat dia istirahat di situ. Misalkan dalam perjalanan di tengah gurun, maka dia harus memandang ke sejauh arah pandangan, kemudian harus yakin bahwa tidak ada air. Au khofu istimalihi limarodin, atau takut menggunakan air karena sakit. Misalkan kalau menggunakan air maka tambah parah sakitnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jikalau kalian semua itu sakit atau sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah sebagai pengganti dari wudu. Jadi ketika seseorang itu sakit, maka dan ketika sakit itu takut menggunakan air. Nanti kata dokter tambah parah sakitnya atau bahkan menyebabkan sesuatu yang sampai meninggal, ini boleh bertayamum. Yang penting tetap menghilangkan hadas kecil untuk sholat. Karena selama orang itu masih akalnya normal, bagaimanapun kondisinya, tetap kewajiban untuk sholat. Asani utawi kang kaping pindho iku dukhul waktu sholati manjinge waktu sholat. Yang kedua, tayamum dilaksanakan ketika sudah memasuki waktu sholat. Jadi ketika sudah memasuki waktu sholat baru boleh tayamum. Tidak boleh kita itu memang betul tidak ada air, kemudian belum mancing luhur kita tayamum dulu, nanti ketika luhur langsung sholat, tidak usah tayamum lagi. Ini tidak boleh, harus mancing luhur dulu, masuk waktu luhur dulu, kemudian tayamum. Setelah tayamum segera melakukan sholat. Ini udzur diperbolehkannya tayamum. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat was den dadekaken li kedue ingsun apa al ardu bumi kulluha ya sekabehane ardu wali ummati lan kedue umat ingsun masjidan enggon sujud wa tahuron lan kang suci tur nucekaken. Fa aina ma adraktu mongko ing dalem endine enggon nemu sapa ingsun. Nemu sapa ingsun rajulan ing wong lanang suwiji. Oh, keliru. Fa aina ma adrakat mongko ing dalem endine enggon nemu rajulan ing wong lanang suwiji min ummati kang tetep saking umat ingsun apa as-sholatu sholat fa indahu mongko iku ing dalem sandinge rajul masjiduhu utawi masjide rajul wa indahu lan iku ing dalem sandinge rajul
lan iku ing dalem sandinge rajul tahuruhu utawi lebu sucine rajul. Jadi yang kedua tadi, udzur atau kondisi diperbolehkannya tayamum adalah sudah memasuki waktu sholat. Berdasarkan sabda Nabi, beliau dawuh, telah dijadikan bagiku dan bagi umatku bumi secara keseluruhan sebagai tempat bersujud dan sebagai alat untuk bersuci. Maka bagi laki-laki dari umatku, dimanapun tempatnya dia itu memasuki waktu sholat, dimanapun tempatnya dia memasuki waktu sholat, maka disitulah sebagai tempat bersujudnya, dan disitulah debu yang bisa digunakan untuk bersuci. Dari sabda Nabi ini bisa disimpulkan bumi ini suci, bisa digunakan untuk bersujud. Pokoknya di situ tidak jelas-jelas baru ditelai pite atau baru dibuat berak orang atau dikencingi orang. Tidak jelas-jelas di situ ada najis, maka bumi itu suci. Misalkan Anda bepergian di tengah gurun atau di gunung-gunung yang di situ tidak ada kotoran apapun, maka disitulah Anda boleh sholat, tidak usah pakai sajadah, tidak usah pakai alas, langsung bumi itu dibuat untuk sholat, sah. Nah kemudian ketika tidak ada air, maka ya boleh dari debu di bumi tersebut dibuat untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubik min hali ahli nar walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.